Bapak Ibu, sebelum kita ini ya selesai hari Jumat yang berkah ini, kita semua dikumpulkan bersama-sama secara online di ruang Zoom meeting. Dan mungkin beberapa Bapak Ibu juga sudah join nih live streaming YouTube di Live@PTPN untuk menghadiri webinar Sadari seri yang ketiga ya, memperkuat kapabilitas proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko utama. Program ini merupakan program mandatori dari Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang bertujuan untuk memperkuat budaya sadar risiko di lingkup PTPN Group. Melalui kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu Nusantara Entrepreneurs untuk dapat memperluas pemahaman terkait manajemen risiko, sekaligus nih ya Bapak Ibu yang change agent nih ya, dapat menyebarluaskan juga apa yang sudah didapatkan hari ini ke rekan-rekan di unitnya masing-masing. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, topik yang kita bahas hari ini saya rasa sangat relevan dengan arah perjalanan transformasi dari PTPN secara grup. Sebagaimana kita ketahui bersama, PTPN tengah bergerak menuju identitas agribisnis yang modern, efisien, dan berdaya saing global. Dan transformasi ini bukan hanya soal struktur dan strategi, tetapi juga perubahan budaya dan cara berpikir seluruh insan perusahaan. Kalau tujuan dari manajemen risiko, ya secara utama bisa pertama yaitu terkait dengan pencapaian sasaran, bagaimana kita menerapkan manajemen risiko ya, sehingga bisa mencapai sasaran perusahaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa juga melindungi aset bagi perusahaan. Jika karyawan dianggap aset juga kita akan protect, dan juga asetnya perusahaan ya, baik yang terdiri dari tangible maupun intangible itu juga perlu di-concern ya, dipastikan terlindungi, dan adanya juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, mitigasi dampak ini penting sekali ya, yaitu kita mengurangi dan mitigasi dampak yang timbul bila risiko terjadi ya. Tapi kalau kita bicara proses melakukan identifikasi, itu bisa berdasarkan estimasi kemungkinan terjadinya risiko atau pengalaman kita yang sebelumnya ya, ada risiko yang sudah terjadi dan dia kemungkinan bisa terjadi lagi ke depannya, itu bisa kita daftarkan ya, kita identifikasikan sebagai risiko yang bisa terulang kembali. Dan dari sisi penerapan good corporate governance juga kontribusi yang luar biasa sekali ya, dari sisi pengendalian kontrol ya, sehingga GCG sendiri bisa lebih efektif karena tata kelola itu terintegrasi sekali dengan risk management dan internal control ya. Ada juga nanti kita akan saya sampaikan terkait dengan three line model ya, atau yang sebelumnya terkenal the three line defender ya, terkait dengan bagaimana sih komunikasi dan koordinasi ya antara lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Terus yang tidak penting lagi adalah, yang tidak kalah penting adalah penciptaan nilai ya, value creation. Di sini bagaimana menciptakan nilai dengan menerapkan risk management, protect nilai, dan mendukung kinerja perusahaan. Menurut saya pribadi, dengan adanya Zoom meeting sadar risiko ini membuat kita lebih sadar akan adanya resiko-resiko yang akan terjadi di jenjang-jenjang berikutnya. Menurut saya, dengan adanya webinar ini membuat saya peduli terhadap lingkungan di tempat kerja saya.